Bab 1186, Pembangkit Tenaga Klan Han. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Beberapa hari kemudian, Wu Lai, Zhou Hua, dan pria lainnya mencapai kota Ataraxia. Pada saat yang sama, ketiganya mengetahui tentang insiden yang terjadi setelah Zhou Hua meninggalkan kota Ataraxia. Mereka menemukan apa yang terjadi di lapangan lelang Zhou Clan. Orang-orang yang membunuh dua putra Wu Lai sama-sama dari Sekte Lingtian, dan salah satunya bahkan adalah pemimpin sekte. Di bawah pengawasan yang lain, pemimpin sekte dari Sekte Lingtian membunuh Grand Elder Zhou Clan yang telah membuat terobosan ke tahap martial monark tingkat ke-9 dan menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Pemimpin sekte Wu Lai, aku tahu kamu ingin membalas dendam untuk kalian berdua, tapi, aku sarankan kamu menahan sedikit tentang ini. Di rumah besar klan Zhou, Zhou Zeng, pemimpin klan dari klan Zhou menghela nafas pada Wu Lai, saya tidak memandang rendah sekte bela diri sejati Anda, kalahkan dia. Hari itu, Zhou Zeng telah menyaksikan adegan pemimpin sekte-sekte Lingtian, Duan Lingtian, bergerak dengan matanya sendiri. Untuk alasan ini, dia adalah orang yang memiliki suara paling signifikan dalam masalah ini. Terima kasih atas pengingatmu, pemimpin klan Zhou. Wu Lai mengangguk perlahan. Meskipun dia dipenuhi dengan api kemarahan, dia hanya bisa menekan amarahnya untuk saat ini. Meski ingin membalaskan dendam kedua putranya, ia tak kehilangan ketenangan. Meskipun benar bahwa dia adalah ayah dari kedua pemuda itu, pada saat yang sama, dia juga adalah pemimpin sekte dari sekte bela diri sejati. Dia perlu melihat gambaran yang lebih besar. Seolah-olah kesadaran menghantamnya, Wu Lai menatap Zhou Zeng. Pemimpin klan Zhou, barusan, kamu mengatakan bahwa Duan Lingtian melakukan perekrutan massal pengrajin senjata dan alkemis kelas 1. Ya, dengan senjata roh kelas 1 yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang hingga 90% dan pil kelas 1 yang memiliki kemurnian 91% sebagai gimmick, dia menarik pengrajin senjata dan alkemis kelas 1 ke Sekte Lingtian. Gumam Wu Lai, saya pikir saat ini, Sekte Lingtian pasti sudah memiliki cukup banyak pengrajin senjata dan alkemis kelas 1, bukan? Tepat sekali, Zhou Zeng mengangguk lagi. Pada saat yang sama, dia tersenyum kecut. Sejauh yang saya tahu, jika Anda berbicara tentang pengrajin senjata dan alkemis kelas 1 saja, Sekte Lingtian sudah memiliki lebih dari 10. Lebih dari 10 orang bukanlah jumlah yang besar. Namun, jika ada lebih dari 10 pengrajin senjata dan alkemis kelas 1, maka, ya, itu cukup untuk mengejutkan siapapun. Bahkan pasukan kelas 1 di area tengah tanah dalam tidak memiliki banyak pengrajin senjata dan alkemis kelas 1 di pasukan mereka. Bahkan klan kuno juga tidak akan memiliki begitu banyak pengrajin senjata dan alkemis kelas 1. Zhou Hua, penatua kedua dari klan Zhou yang berdiri di sampingnya, menyeringai kecut. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa begitu banyak kecelakaan akan terjadi di kota Ataraxia sekaligus hanya dalam beberapa hari yang lalu ketika dia pergi. Bahkan Grand Elder dari Zhou Clan mereka terbunuh juga. Paku yang mencuat biasanya akan dipalu. Mata Wu Lai bersinar dingin saat dia berkata dengan suara yang dalam, aku akan membiarkan Duan Lingtian tahu bahwa dia pada dasarnya menggali kuburnya sendiri dengan melakukan perekrutan massal pada pengrajin senjata dan alkemis kelas 1. Saat kata-kata ini keluar dari mulut Wu Lai, 3 orang lainnya yang hadir di tempat kejadian menatapnya serempak. Di antara 3 orang lainnya, selain Zhou Zeng dan Zhou Hua, ada seorang lelaki tua lain di sampingnya yang juga merupakan penatua penjaga dari Sekte Bela Diri Sejati. Dia memiliki kekuatan yang sama sekali tidak kalah dengan miliknya. Penatua penjaga ini biasanya berada di sisi Wu Lai dan mengikutinya sedekat bayangan. Pemimpin Sekte Wu Lai, apa maksudmu dengan ini? Zhou Zeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun 2 orang lainnya tidak mengatakan apa-apa, rasa ingin tahu juga muncul di mata mereka. Pemimpin klan Zhou, pikirkanlah, Duan Lingtian menggunakan pedang dan pil yang dipasang oleh klan Zhou sebagai umpan. Aku yakin banyak pengrajin senjata dan alkemis kelas 1 pasti akan tergoda. Pasukan kelas 1 kemungkinan besar akan terpancing, dan mereka akan meninggalkan kekuatan tempat mereka semula untuk bergabung dengan Sekte Lingtian. Wu Lai menjelaskan tanpa tergesa-gesa, apakah menurut Anda pasukan kelas 1 itu akan senang karenanya? Petik 2, tidak. Zhou Zeng menggelengkan kepalanya. Klan Zhou tidak memiliki pengrajin senjata dan alkemis kelas 1. Bahkan jika mereka melakukannya dan Sekte Lingtian merebut mereka begitu saja,
dia dan klan Zhou pasti akan sulit menerimanya. Mereka bahkan mungkin marah karena ini. Pemimpin Sekte Wulai, maksudmu, segera, Zhou Zeng sepertinya sudah menebak mengapa Wulai sudah mengatakan hal seperti itu. Seketika, matanya menjadi cerah. Tepat sekali, Wulai mengangguk saat matanya bersinar dengan kecemerlangan dingin yang menjadi lebih dingin seiring berjalannya waktu. Aku ingin menyatukan semua kekuatan kelas 1 yang telah dicuri oleh Sekte Lingtian. Saat itu, mari kita semua pergi ke Sekte Lingtian dan meminta penjelasan. Sekte Lingtian dan Duan Lingtian tidak akan melakukannya, bangga lama-lama. Pada saat dia mencapai akhir kalimatnya, suara Wulai menjadi lebih dingin seolah-olah itu datang langsung dari lubang yang sangat dingin. Kamu pintar, pemimpin Sekte Wulai. Zhou Hua juga telah kembali ke akal sehatnya, dan dia tidak bisa tidak memujinya. Di Sekte Lingtian di puncak Lingtian, sebuah suara hormat dan rendah hati bergema dari luar kamar Duan Lingtian, membangunkannya. Pemimpin sekte, ada seseorang di luar mencarimu. Duan Lingtian, yang baru saja kembali sadar dari kultivasinya, sedikit mengernyit dan bertanya, mencari saya. Apakah dia mengatakan siapa dia? Dia bilang dia Lu Bai, suara dari luar melanjutkan. Lu Bai, alis Duan Lingtian sedikit menyatu sebelum dia bergumam pada dirinya sendiri, mengapa dia datang ke sini? Bukankah dia seharusnya berada di tanah pegunungan utara? Lu Bai adalah tuan muda kedua dari klan Lu dari Gunung Utara. Klan Lu dari Gunung Utara adalah tempat tinggal Duan Lingtian sebelum dia menyeberangi sungai Ruosui. Pada saat yang sama, itu juga klan yang ditinggalkan oleh seorang alkemis yang diajarkan oleh Kaisar bela diri kelahiran kembali selama reinkarnasi keduanya. Dia selalu menyukai Lu klan. Kalau tidak, dia tidak akan pernah meninggalkan begitu banyak senjata dan pil roh kelas 1 untuk mereka sebelum dia pergi. Semua item itu adalah aset yang sangat bermutu tinggi. Suara mendesing. Detik berikutnya, Duan Lingtian menghilang dari tempat tidurnya di kamar, dan dia muncul di luar dalam sekejap mata. Seorang murid Lingtian sekte berdiri di luar dengan hormat dan mempertahankan postur membungkuk. Bawa aku kepadanya, Duan Lingtian memandang murid sekte Lingtian dan memerintahkan. Ya, murid itu memimpin di depan dengan Duan Lingtian mengikuti dari belakang. Segera, dia melihat si pencari nafkah. Itu adalah Lu Bai dari klan Lu dari Gunung Utara. Lu Bai, kenapa kamu di sini? Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Duan Lingtian, itu benar-benar kamu. Melihat Duan Lingtian, Lu Bai tampaknya telah mencengkeram sedotan yang menyelamatkan jiwa. Wajahnya yang awalnya tenang dipenuhi dengan emosi sekaligus, dan tubuhnya mulai bergetar hebat. Apa yang salah denganmu? Duan Lingtian memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah dengan emosi Lu Bai. Duan Lingtian, kamu harus membalas pemimpin klan dan mantan pemimpin klan. Dua garis air mata menetes di pipi Lu Bai. Seorang pria tidak akan mudah meneteskan air mata kecuali hatinya benar-benar hancur. Ada apa dengan pemimpin klan dan mantan pemimpin klan? Setelah mendengar ini, wajah Duan Lingtian menjadi gelap. Selain Lu Bai, orang yang paling dekat dengannya di klan Lu tidak lain adalah Lu Rui, pemimpin klan dari klan Lu. Dia juga sangat menyukai mantan pemimpin klan. Mati, mereka semua mati. Lu Bai memandang Duan Lingtian dan menangis dengan wajah penuh penderitaan. Klan Lu kita hilang, hanya aku yang tersisa di seluruh klan Lu, hanya aku. Klan Lu telah pergi. Mata Duan Lingtian menyipit saat dia bertanya dengan suara yang dalam, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang berani memusnahkan klan Lu? Alasan klan Lu mampu bertahan selama 10.000 tahun adalah karena mempertahankan hubungan dekat dengan beberapa kekuatan kelas 1 di tanah dalam. Namun, seseorang baru saja memusnahkan klan Lu. Bukankah orang itu akan takut menyinggung kekuatan kelas 1 di belakang Lu klan? Tidak lama setelah kamu pergi, segera, Duan Lingtian mengetahui tentang seluk-beluk cerita dari mulut Lu Bai. Tidak lama setelah dia pergi, seorang tamu tak diundang muncul di tanah pegunungan utara dan menyebut dirinya anggota klan Han kuno. Pada saat yang sama, orang itu juga memiliki identitas lain, paman ipar Cheng He. Tentu saja, Duan Lingtian tahu siapa Cheng He itu. Dia adalah ketua persekutuan dari persekutuan utama alkemis di tanah luar selatan yang telah mati di tangannya. Dia berpikir bahwa Duan Lingtian telah menguasai beberapa teknik pemurnian obat yang unik dan terus ingin memaksanya untuk menumpahkannya. Dia gagal pertama kali dan kedua kalinya, jadi dia membawanya kembali bersamanya. Anggota klan Han,
Wajah Duan Lingtian menjadi gelap saat matanya bersinar dingin. Telapak tangannya entah bagaimana sudah mengepal erat, dan jubah ungu di tubuhnya berkibar tanpa adanya angin. Jika anggota klan Han benar-benar menyalahkan dan memusnahkan klan Lu atas kematian Cheng He, maka tanpa ragu, dialah yang secara tidak langsung membawa semua kerusakan ini ke klan Lu. Untuk alasan ini, dia bertanggung jawab atas pemusnahan total klan Lu dan atas kematian semua orang. Orang tua yang mengaku berasal dari klan Han kuno, yang bernama Han Jing, membunuh semua anggota klan Lu kita kecuali aku. Jika bukan karena pemimpin klan yang mengatur pelarianku, aku tidak akan berhasil hari ini. Saat dia mencapai bagian cerita ini, mata Lu Bai dipenuhi dengan ketakutan yang datang dari lubuk hatinya seolah-olah dia telah mengingat sesuatu yang sangat mengerikan. Han Jing dari klan Han. Hati Duan Lingtian bergolak dengan melankolis saat dia mendengar berita yang menghancurkan itu. Pada saat yang sama, dia mengukir nama ini di dalam hatinya. Dia akhirnya bertanggung jawab atas pemusnahan klan Lu. Akhirnya, dia akan membunuh Han Jing dan membalas dendam untuk klan Lu. Han Jing pada dasarnya adalah iblis. Setelah dia memusnahkan klan Lu kita, aku berhasil melarikan diri dengan keberuntungan. Setelah itu, kudengar dia juga telah memusnahkan klan O. Lu Bai melanjutkan, tubuhnya bergetar semakin hebat seolah kengerian yang dialaminya menembus tulang terdalamnya. Klan O juga dihancurkan olehnya. Duan Lingtian mengerutkan kening. Meskipun Lu dan klan O dari Gunung Utara memiliki perlindungan dari kekuatan kelas 1 di tanah dalam, Han Jing masih membasmi mereka satu demi satu. Terlepas dari keterkejutan Duan Lingtian, itu tidak terlalu mengejutkan. Jika Han Jing benar-benar pembangkit tenaga listrik yang berasal dari klan Han, bahkan pasukan kelas 1 yang bersumpah untuk melindungi klan O dan Lu tidak akan pernah berani mengambil tindakan terhadap Han Jing. Klan Han kuno memegang posisi di benua awan yang jauh melampaui semua kekuatan kelas 1 lainnya. Yang pertama dan yang terakhir berada pada dua tingkat yang sama sekali berbeda. Bukankah Cheng He membawa pemimpin klan O sebagai cadangan terakhir kali? Duan Lingtian mengerutkan kening karena dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Dia marah karena pemimpin klan dari klan O melarikan diri pada menit terakhir, jadi dia juga memusnahkan klan O bersama-sama. Klan Lu kita dan klan O, dua klan besar yang memiliki warisan yang telah diwariskan, selama 10.000 tahun di tanah pegunungan utara tidak ada lagi. Saat Lu Bai sampai di sini, kepahitan dan ketidakberdayaan bisa terdengar dalam nada suaranya. Dia baru sekarang menyadari bahwa selain memiliki koneksi yang luas, alasan Lu dan klan O bisa bertahan selama 10.000 tahun adalah karena mereka tidak pernah menyinggung pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya di benua awan. Sama seperti pembangkit tenaga listrik klan Han kali ini, dia akhirnya tidak takut melawan kekuatan kelas 1 di belakang klan Lu dan O sama sekali. Bab 1187, Penyusup dengan Niat Buruk. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Setelah mendengar bahwa dua klan besar di tanah pegunungan utara yang memiliki warisan 10.000 tahun dimusnahkan begitu saja, Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kedua klan telah bertahan selama 10.000 tahun, namun pada akhirnya, mereka masih tidak dapat menahan serangan dari pembangkit tenaga listrik klan Han. Duan Lingtian tidak merasakan apa-apa tentang klan O yang dimusnahkan sama sekali. Bagaimanapun, klan O terlibat dalam hal ini karena keputusan yang dibuat oleh pemimpin klan mereka sendiri. Di sisi lain, Duan Lingtian merasa sangat bersalah tentang klan Lu. Han Jing dari klan Han, jika aku tidak membunuhmu, akan sulit bagiku, Duan Lingtian, untuk hidup di dunia ini lagi. Matanya menjadi dingin dan dia menggeram dengan suara yang kering dan sedikit keras seolah-olah dia mengeluarkan kata-kata itu dari tenggorokannya, memberikan rasa dingin kepada mereka yang mendengarnya. Pada saat yang sama, niat membunuh yang brutal menyapu keluar dari tubuhnya ke seluruh area seolah-olah dia adalah dewa pembunuh yang sangat marah. Sebelum Lu Bai menyadari apa yang terjadi saat dia berdiri di dekatnya, dia sudah diselimuti oleh niat membunuh yang mengalir ke arahnya. Yang bisa dia rasakan saat itu hanyalah bagaimana dia gemetar ketakutan saat tubuhnya mulai bergetar lebih hebat. Setelah waktu yang lama, Duan Lingtian akhirnya mencabut niat membunuh dari tubuhnya dan wajahnya akhirnya kembali tenang. Lu Bai, mengapa kamu datang ke tanah dalam? Duan Lingtian memandang Lu Bai dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku di sini untuk mencarimu, jawab Lu Bai tulus. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya dan cincin tata ruang muncul di tangannya.
Itu adalah cincin tata ruang yang tidak memiliki klaim kepemilikan yang dilakukan sama sekali. Ini adalah cincin yang diminta pemimpin klan untuk kuberikan padamu setelah aku menemukanmu. Pemimpin klan, Duan Lingtian mengangkat alisnya. Tentu saja, dia tahu bahwa pemimpin klan yang dimaksud Lu Bai adalah Lu Rui, pemimpin klan dari klan Lu. Setelah menerima cincin tata ruang, dia melakukan klaim kepemilikan darah di atasnya. Saat berikutnya, dia melihat isinya. Senjata roh kelas 1 dan botol pil yang diisi dengan pil kelas 1 yang dia tinggalkan untuk klan Lu berdiri dengan tenang di sana. Setelah melihat ini, Duan Lingtian tahu bahwa ketika Lu Rui telah menyerahkan cincin tata ruang ini kepada Lu Bai, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa bertahan, jadi dia menaruh harapannya pada Lu Bai untuk melarikan diri. Selain apa yang dia tinggalkan untuk klan Lu, Duan Lingtian juga memperhatikan slip batu giok. Slip giok transmisi suara. Mengambil slip giok, dia segera menyuntikkan energi asal ke dalamnya. Saat berikutnya, suara yang jelas dan akrab bergema di telinga Duan Lingtian. Elder Duan, jika Anda dapat mendengar suara saya, tolong bantu jaga anak ini, Lu Bai, atas nama Lu klan saya, anak ini adalah garis keturunan terakhir dari Lu klan saya. Tolong jangan salahkan diri Anda atas apa yang telah terjadi, untuk klan Lu, Penatua Duan. Semuanya ditentukan oleh Dewa. Pemilik suara yang berasal dari slip giok transmisi suara tidak lain adalah Lu Rui, pemimpin klan dari klan Lu. Ditakdirkan oleh Dewa, tanpa ragu, Duan Lingtian tahu bahwa Lu Rui sedang menghiburnya. Dia sama sekali tidak percaya pada pembicaraan tentang dewa itu. Dia hanya tahu bahwa manusia adalah penguasa nasibnya sendiri. Tidak peduli apa, meskipun dia bukan orang yang telah menghancurkan klan Lu, dia tetaplah pelakunya secara tidak langsung. Untuk alasan ini, dia tidak bisa mengelak dari tanggung jawab ini. Jangan khawatir, aku akan menjaga Lu Bai dengan baik. Adapun balas dendam klan Lu, aku akan menyelesaikan skor lama untuk kalian semua juga. Dia berjanji dalam hatinya. Api es yang membara seolah-olah bisa membakar segala sesuatu menyala di kedalaman matanya. Lu Bai, tetaplah di Sekte Lingtian mulai hari ini dan seterusnya. Aku akan memberimu sumber daya budidaya terbaik dan membantumu membangun kembali klan Lu. Selama klan Lu masih memilikimu, itu belum sepenuhnya hilang, Duan Lingtian memberitahu Lu Bai dengan tegas. Terima kasih. Lu Bai segera mengucapkan terima kasih secara emosional. Baginya, bisa tinggal di Sekte Lingtian, tidak diragukan lagi, adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Ayo pergi. Aku akan membawamu menemui seseorang dan membiarkan dia mengatur akomodasi untukmu. Orang yang Duan Lingtian bawa untuk dilihat Lu Bai tidak lain adalah Luo Ping, wakil pemimpin sekte dari Sekte Lingtian. Dalam perjalanan, Lu Bai mengikuti Duan Lingtian. Matanya berkedip dengan komplikasi melihat tampilan belakang Duan Lingtian. Saat itu, kekuatan yang telah ditunjukkan Duan Lingtian di klan Lu di Gunung Utara sudah cukup untuk membuatnya terkejut. Namun fakta bahwa Duan Lingtian mampu menjadi pemimpin sekte dari Sekte Lingtian membuatnya merasa seperti sedang bermimpi. Belum lama ini, ketika dia baru saja tiba di Tanah Dalam, dia telah mendengar tentang Sekte Yin yang diubah namanya menjadi Sekte Lingtian. Dia juga mendengar bahwa pemimpin sekte dari Sekte Lingtian disebut Duan Lingtian. Pada awalnya, ketika dia mendengar tentang semua ini, pikiran pertama yang muncul di benaknya adalah bahwa pemimpin sekte dari Sekte Lingtian pastilah Duan Lingtian yang dia kenal. Namun, ketika pikirannya merenungkannya, dia merasa itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Dalam ingatannya, meskipun Duan Lingtian kuat, dia masih tidak sekuat itu untuk dapat membunuh Yang Hong, master puncak dari Yang Pik Sekte Yin Yang, hanya dalam satu pukulan tanpa bantuan senjata roh apapun. Namun, pada akhirnya, dia masih memutuskan untuk menguji peruntungannya di Sekte Lingtian. Ternyata, dia memang cukup beruntung. Pemimpin sekte dari Sekte Lingtian memang Duan Lingtian yang dia kenal. Setelah menyerahkan Lu Bai kepada Luo Ping, Duan Lingtian berkata kepadanya, berkultivasilah dengan baik dengan sepenuh hatimu. Adapun klan Lu, aku akan membalaskan dendam mereka untukmu. Saya pasti akan meningkatkan basis kultivasi saya sehingga saya dapat membantu Anda, jawab Lu Bai dengan sungguh-sungguh. Setelah menenangkan Lu Bai, hati Duan Lingtian masih sedikit berat. Klan sebesar klan Lu telah dilenyapkan begitu saja. Apakah Anda memiliki sesuatu dalam pikiran? Entah bagaimana, sosok merah menyala muncul di samping Duan Lingtian. Itu adalah seorang wanita,
yang memiliki penampilan yang bisa menggulingkan negara-negara besar yang mengajukan pertanyaan itu dengan enteng. Klan Lu telah dimusnahkan, jawab Duan Lingtian kecut. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, wanita berbaju merah sedikit mengernyit. Klan Lu dari Gunung Utara. Ya, Duan Lingtian mengangguk. Aku akan membantumu. Balasan singkat dari wanita itu segera memenuhi hati Duan Lingtian dengan kehangatan. Pada saat yang sama, senyum kecil merayap di sudut mulutnya. Tianwu sekarang lebih terbuka dan ceria di depannya. Setelah saya membuat boneka gabungan itu, saya akan mengambil harta karun besar yang ditinggalkan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali untuk reinkarnasi ketiganya selama reinkarnasi keduanya. Selama saya bisa mendapatkan pil kebangkitan tingkat kerajaan, Tianwu akan paling mungkin bisa mendapatkan kembali ingatannya setelah mengkonsumsinya. Duan Lingtian mulai merencanakan di dalam hatinya. Setelah 3 hari, Yu Brothers muncul di depan Duan Lingtian. Pemimpin sekte, bahan yang kamu minta semuanya ada di sini. Yu Ping menyerahkan cincin tata ruang di tangannya kepada Duan Lingtian dan melaporkan dengan hormat. Kerja yang baik, Duan Lingtian mengangguk dengan puas. Dengan mengangkat tangannya, dia melemparkan 2 pil ke kedua Yu Brothers. The Yu Brothers menangkap mereka dan setelah diperiksa dengan cermat, mata mereka langsung menyala. Pemimpin sekte, apakah ini pil pemulihan kehidupan kelas 1? Untuk sesaat, mereka melihat Duan Lingtian dan napas mereka menjadi sedikit cepat. Menurut pendapat mereka, pil pemulihan kehidupan kelas 1 yang diberikan oleh pemimpin sekte mereka tidak akan pernah menjadi pil pemulihan kehidupan kelas 1 yang biasa. Kemurniannya harus 90% ke atas. Pil pemulihan kehidupan kelas 1 di tanganmu memiliki kemurnian 99%, Duan Lingtian menjelaskan dengan acuh tak acuh. Dengan teknik pemurnian obat dan pengalaman yang dia warisi dari Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, bersama dengan api pil kelas kerajaan kuasi yang bisa dia padatkan sekarang, menyempurnakan pil kelas 1 semudah pai. Selanjutnya, dia juga bisa memperbaiki pil kelas 1 yang hampir sempurna. Kemurnian 99%. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, Yu Brothers tercengang, tidak dapat kembali ke akal sehat mereka untuk waktu yang lama. Tentu saja, mereka tidak akan meragukan kata-kata Duan Lingtian. Namun, itu tidak berarti bahwa mereka tidak terkejut dengan itu. Sejauh yang mereka tahu, berita yang beredar di luar adalah bahwa Sekte Lingtian dapat menghasilkan pil pemulihan kehidupan kelas 1 dengan kemurnian paling banyak 91%. Mereka juga berpikir bahwa pil pemulihan kehidupan kelas 1 yang memiliki kemurnian 91% sudah mencapai level maksimum. Namun, saat ini, setelah mengetahui bahwa pil pemulihan kehidupan kelas 1 di tangan mereka memiliki kemurnian 99%, kedua Yu Brother buru-buru menyimpan pil itu seolah-olah mereka baru saja mendapatkan harta langka. Pada saat yang sama, secara refleks, mereka melihat ke sekeliling seolah-olah mencoba memastikan bahwa tidak ada orang lain yang hadir yang akan mengetahui bahwa mereka telah memperoleh pil pemulihan kehidupan kelas 1 yang menakjubkan dengan kemurnian 99%. Kalian berdua tidak perlu melihat-lihat lagi. Tidak ada orang lain di sini selain kita bertiga. Setelah melihat ini, Duan Lingtian tidak bisa menahan senyum. Tetap saja, kedua Yu Brothers masih memiliki ekspresi tegang di wajah mereka seolah-olah mereka takut seseorang mungkin tahu bahwa mereka telah dihormati dengan harta yang besar. Mereka samar-samar bisa menebak apa yang sebenarnya tersirat dari pil pemulihan kehidupan kelas 1 yang memiliki kemurnian 99%. Khasiat terapeutik dari pil pemulihan kehidupan semacam itu tidak jauh dari obat ajaib yang dapat menghidupkan kembali orang dari kematian. Bahkan bisa membantu menyelamatkan hidup mereka di saat kritis. Untuk alasan ini, mereka tidak berani mengendur sama sekali. Setelah melihat bagaimana Yu Brothers bertindak seolah-olah mereka mencoba mencari pencuri sampai-sampai dia diabaikan sekarang, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan pergi setelah mereka menyingkirkan pil pemulihan kehidupan kelas 1. Kemudian, dia melanjutkan membuat boneka gabungan menggunakan bahan-bahan yang telah disiapkan oleh saudara-saudara Yu. Saat ini, saya tak sabar untuk melihat kekuatan boneka gabungan. Mata Duan Lingtian bersinar seperti deretan bintang dan wajahnya ditutupi dengan antisipasi. Namun, tidak ada keraguan bahwa itu akan menjadi proses yang sulit untuk mencoba membuat boneka gabungan. Dia harus membuat sekelompok boneka biasa yang dikatalisasi oleh Origin Stone kelas tertinggi terlebih dahulu. Setelah boneka ini selesai, baru kemudian Duan Lingtian dapat melanjutkan ke langkah kedua dan mengerjakan boneka gabungan.
Dengan formasi prasasti yang dia peroleh dari harta rahasia Kaisar Bela Diri yang ditinggalkan oleh Kaisar Bela Diri King Feng, Duan Lingtian yakin dengan kemampuannya untuk menciptakan boneka gabungan. Waktu terus berlalu dengan lambat. Setelah sebulan, Duan Lingtian hanya berhasil menggunakan setengah dari bahan dan membuat setengah dari boneka. Masing-masing boneka ini dikatalisasi oleh batu asal kelas tertinggi dan bisa mengeluarkan kekuatan yang setara dengan energi asal Raja Bela Diri tingkat ketujuh, yang merupakan kekuatan 1000 naga bertanduk kuno. Namun, meskipun boneka-boneka ini memiliki kekuatan yang cukup mengesankan, mereka bahkan tidak berharga seperti setitik debu di matanya. Seseorang hanya perlu meludah dari Raja Bela Diri dan mereka akan segera ditenggelamkan sampai mati. Dia bertujuan untuk mengelompokkan semua boneka ini bersama-sama menggunakan formasi prasasti misterius itu dan menunjukkan kekuatan yang bahkan manjur. Ia terus membuat wayangnya, namun tak lama kemudian ia dikejutkan oleh suara dari luar. Oh tidak, pemimpin sekte, pukul kipasnya. Tanpa pilihan lain, dia hanya bisa menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu. Apa yang terjadi sampai kamu kehilangan ketenangan? Dia terbang keluar dan melihat murid Lingtian Sekte yang berdiri di luar di udara dengan sedikit iritasi saat dia mengerutkan kening dan bertanya. Dia paling benci ketika seseorang menyelanya saat dia sedang fokus mengerjakan pekerjaannya. Sebuah keputusan terbentuk di benaknya seketika. Jika tidak ada yang serius, dia pasti akan menghukum murid ini dengan keras. Pemimpin sekte, banyak orang telah mengganggu sekte Lingtian kami dan membunuh para murid yang bertanggung jawab untuk berpatroli, jawab murid itu dengan tergesa-gesa. Bab 1188, Pemimpin 6 Kekuatan Terbesar. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Apa? Setelah mendengar laporan dari murid sekte Lingtian, wajah Duan Lingtian langsung berubah. Membunuh murid-murid sekte Lingtiannya. Siapa yang begitu berani? Tidak peduli siapa itu, mereka harus membayar harga untuk menyentuh orang-orangku. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam saat kilatan dingin yang tidak bisa disembunyikan berkilauan di matanya. Di mana mereka? Duan Lingtian memandang murid di depannya dan bertanya dengan suara yang dalam. Murid itu merasakan kemarahan yang terpancar dari pemimpin sekte. Dia tidak berani menunda dan buru-buru menjawab, sisi utara. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, dia merasakan angin sepoi-sepoi di wajahnya dan kemudian orang yang berdiri di depannya benar-benar hilang dari pandangan. Duan Lingtian marah. Dia benar-benar marah. Sekarang, dia adalah pemimpin sekte dari sekte Lingtian, dan seseorang membunuh orang-orangnya. Faktanya, mereka membunuh murid-murid sekte Lingtian. Itu tidak diragukan lagi sama dengan menamparkan wajahnya dan mempermalukannya. Aku harus melihat siapa yang begitu berani melakukan ini. Duan Lingtian tampak setenang air, tetapi niat membunuhnya melonjak saat dia bergumam seolah itu akan menembus langit tanpa batas. Pemimpin sekte, pemimpin sekte. Dalam perjalanannya, beberapa orang bertemu Duan Lingtian dan mengikuti di belakangnya, termasuk sekelompok tetua sekte Lingtian yang dipimpin oleh Luo Ping dan Yu bersaudara. Menyadari bahwa Duan Lingtian tetap diam, mereka tahu bahwa pemimpin sekte mereka sangat marah. Tuan muda, menguasai. Segera, Siong Kuan dan penjahat emas tiba. Seorang wanita berbaju merah yang tampak seperti peri yang terbungkus api datang bersama mereka. Setelah penampilannya, segala sesuatu di sekitarnya tampak terhalang oleh kecantikannya. Begitu dia muncul, dia mendarat di samping Duan Lingtian dan berjalan bersamanya. Saat ini, Feng Tianwu adalah satu-satunya orang di sekte Lingtian yang berani berjalan bersama Duan Lingtian. Pemimpin sekte, pemimpin sekte. Tak lama kemudian, lebih banyak sapaan terdengar. Itu adalah selusin pria parubaya dan tua yang terbang ke arah mereka. Seorang pria parubaya memimpin mereka, dan mereka semua kemudian mengikuti di belakang Duan Lingtian. Pemimpin setengah baya adalah Zhang San. Adapun sisanya, mereka adalah pengrajin senjata dan alkemis kelas 1 yang baru saja bergabung dengan sekte Lingtian. Namun, Duan Lingtian tidak terpengaruh oleh penampilan Zhang San dan yang lainnya. Tatapan tajamnya menatap lurus ke depan. Meskipun tidak ada emosi di wajahnya, orang-orang yang hadir masih merasakan aura dingin yang memancar dari tubuhnya. Aku tidak tahu siapa yang begitu berani untuk berani membobol sekte Lingtian kita. Dan mereka membunuh murid sekte Lingtian kita. Aku ingin mereka datang sebelum aku dan tidak akan pernah bisa pergi. Banyak tetua sekte Lingtian tidak bisa menahan amarah di hati mereka dan melampiaskan amarah mereka dengan geraman.
Mereka bergegas ketika mereka mendengar bahwa seseorang telah membobol sekte Lingtian dan membunuh para murid yang berpatroli. Di sana, tiba-tiba, seorang tetua sekte Lingtian menjulurkan lehernya dan berteriak. Di kejauhan, kerumunan muncul di garis pandang mereka. Kebanyakan dari mereka adalah murid sekte Lingtian. Mereka dengan marah mengepung selusin orang. Beberapa dari mereka mengepalkan kedua tangan mereka dan gemetar karena gelisah. Lebih tepatnya, mereka mengelilingi campuran 12 pria paruh baya dan tua. 6 orang membentuk garis depan, dan 6 lainnya mengikuti di belakang. Itu dia. Pada saat itu, 5 orang di belakang Zhang San mengerutkan kening sementara mata mereka masing-masing tertuju pada 5 dari 6 individu terkemuka. Mereka sepertinya mengenal orang-orang ini. Apakah kalian mengenal mereka? Zhang San bertanya ketika wajahnya berubah muram sementara dia berputar untuk melihat pengrajin senjata kelas 1 dan alkemis di belakangnya. Aku kenal orang itu. Dia adalah pemimpin sekte Fly Frost sekte tempatku sebelumnya. Di belakangnya adalah tetua tertinggi sekte Fly Frost, kata seorang alkemis kelas 1. Aku juga mengenal orang itu. Dia adalah pemimpin sekte-sekte bulu perak tempat aku berada. Di belakangnya adalah tetua penjaga sekte bulu perak, kata pengrajin senjata kelas 1 lainnya. Selain keduanya, 3 orang lainnya memberikan jawaban yang sama. 10 dari 12 orang adalah orang-orang yang mereka kenal dan pernah berinteraksi. Sepertinya mereka tidak mau menerima kepergianmu. Apakah mereka datang untuk memperjuangkanmu di sekte Lingtian kita? Setelah mengetahui identitas 10 dari 12 orang dari mereka berlima, Zhang San secara alami menebak niat mereka untuk datang dan hanya bisa mencibir. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk membuat orang lain tetap tinggal tetapi berani datang untuk memintanya di sekte Lingtian. Mereka tampaknya berpikir sekte Lingtian adalah sasaran empuk. Seketika, semua orang yang mengikuti di belakang Duan Lingtian memahami niat Sulusin. Apakah menurut mereka itu tidak cukup memalukan? Mereka masih berani datang dan meminta orang-orang ini dari sekte Lingtian. Banyak tetua sekte Lingtian mencibir. Siapa yang tahu 2 orang lainnya? Zhang San bertanya kepada pengrajin senjata dan alkemis kelas 1 yang tersisa, tetapi dia tidak mendapatkan jawaban. Mungkin, pengrajin senjata atau alkemis kelas 1 dari pasukan mereka belum mencapai sekte Lingtian setelah mereka meninggalkan pasukan mereka, seseorang menebak. Itu pasti. Banyak orang setuju. Duan Lingtian mendengar semua obrolan di sekitarnya dan matanya menjadi lebih dingin seperti seringai di bibirnya. Pemimpin sekte. Kedatangan Duan Lingtian dan krunya dengan cepat menarik perhatian para murid sekte Lingtian. Mereka memandang Duan Lingtian dengan gembira. Sementara mereka membungkuk dan menyapanya dengan hormat, hampir ada penyembahan buta di mata mereka. Selama waktu ini, dengan kelompok pengrajin senjata dan alkemis kelas 1 bergabung dengan sekte Lingtian, para tetua sekte Lingtian dan sebagian besar murid yang luar biasa berhasil mendapatkan senjata roh kelas 1. Selain itu, mereka semua memiliki, kurang lebih, beberapa pil kelas 1 di tangan mereka. Meskipun itu hanya senjata roh kelas 1 biasa atau pil kelas 1 dari pengrajin senjata kelas 1 dan alkemis yang baru saja bergabung dengan sekte Lingtian, itu cukup untuk menginspirasi mereka. Itu adalah perawatan yang tidak berani mereka impikan di sekte Yin yang sebelumnya. Sekarang, mereka harus menikmati cara seperti itu. Semua itu dikaitkan dengan sekte Lingtian dan pemimpin sekte mereka, Duan Lingtian. Untuk alasan itu, mereka menghormati pemimpin sekte dari sekte Lingtian dari lubuk hati mereka dan bahkan menganggapnya sebagai idola mereka. Duan Lingtian memaksakan senyum dan mengangguk sebagai tanggapan ketika dia melihat sekelompok murid sekte Lingtian. Namun, ketika dia memimpin sekelompok orang di belakangnya dan menghadapi 12 orang di pengepungan, senyumnya menghilang. Itu digantikan oleh es sedingin es sebagai gantinya. Seorang lelaki tua berjubah hitam di antara 6 orang terkemuka di pihak lawan menatap Duan Lingtian dengan wajah dingin dan bertanya dengan merendahkan, "Apakah Anda pemimpin sekte dari sekte Lingtian, Duan Lingtian?" Namun, Duan Lingtian mengabaikannya. Tatapannya menyapu wajah 6 orang terkemuka. Kemudian melewati 6 lainnya di belakang mereka seolah-olah dia sedang mengamati sesuatu. Panggung Raja Bela Diri tingkat 4 ke 9. Duan Lingtian mengangkat alisnya, dia tahu skor di hatinya. Sebelumnya, dia sepertinya melirik selusin orang di depannya, tetapi sebenarnya, dia sedang mengeksplorasi kekuatan mereka dengan energi spiritualnya. Dia menemukan bahwa ada 4 seniman bela diri tingkat ke-9 martial monarch di antara pagar betis di depannya.
Adapun 8 sisanya, mereka juga tidak lemah, mereka semua berada di panggung martial monarch tingkat ke-8. Aku menanyakan sesuatu padamu, apa kau tidak mendengarku? Pria tua berjubah hitam itu langsung menjadi marah dan berteriak pada Duan Lingtian ketika dia melihat dia mengabaikannya, dan dia memperhatikan tatapan mengejek dari sekelilingnya. Duan Lingtian terus mengabaikan pria tua berjubah hitam itu. Tepatnya, seolah-olah dia tidak mendengar lelaki tua berjubah hitam itu sama sekali. Pemimpin Sekte Mo. Namun, kali ini seorang lelaki tua di belakang Zhang San melangkah maju untuk berdiri di samping Zhang San dan menatap lelaki tua berjubah hitam itu. Saya meninggalkan Sekte Seribu Kaki murni atas keinginan saya sendiri. Itu adalah pilihan saya, dan tidak ada hubungannya dengan Sekte Lingtian. Selain itu, ketika saya pergi, bukankah pemimpin Sekte Mo mengatakan bahwa kami berpisah secara baik-baik? Wajah lelaki tua itu berubah suram saat dia berkata. Dia sepertinya merasa bahwa dia telah ditipu. Namun, lelaki tua berjubah hitam itu hanya mendengus ketika berhadapan dengan orang tua ini. Sepertinya dia meremehkan untuk berbicara omong kosong dengannya. Dia telah mencapai kesepakatan dengan para pemimpin dari 5 kekuatan kelas 1 yang paling substansial lainnya. Setelah menghancurkan Sekte Lingtian, mereka tidak akan memperlakukan pengrajin senjata dan alkemis kelas 1 ini dengan baik dan murah hati seperti dulu. Mereka akan memaksa mereka untuk bersumpah dengan 99 kesengsaraan surgawi untuk tidak pernah mengkhianati kekuatan mereka, atau mereka akan dibunuh oleh kesengsaraan surgawi. Di masa lalu, pengrajin senjata dan alkemis kelas 1 sangat langka. Mereka tidak berani melakukannya karena mereka takut bertemu dengan orang-orang yang berkarakter kuat, tetapi keadaannya berbeda hari ini. Ada hampir 20 pengrajin senjata dan alkemis kelas 1 di Sekte Lingtian. Bahkan jika ada selusin dengan karakter kuat yang lebih baik mati, yang tersisa akan cukup untuk mereka semua. Oleh karena itu, mereka tidak khawatir bahwa mereka tidak dapat memulihkan kerugian mereka setelah menghancurkan Sekte Lingtian. Karena alasan itu, lelaki tua berjubah hitam, yang juga merupakan pemimpin sekte dari Sekte Seribu Kaki, tampak dingin dan bahkan mundur menjadi pengrajin senjata kelas 1 yang biasa dia perlakukan dengan hangat. Duan Lingtian akhirnya membuka mulutnya, tetapi dia tidak menjawab pria tua berjubah hitam itu. Sebagai gantinya, dia mengajukan pertanyaan dengan suara yang dalam, apakah kalian semua 12 datang karena pengrajin senjata dan alkemis kelas 1 yang meninggalkan pasukan kalian masing-masing? Saat Duan Lingtian menyelesaikan kalimatnya, seorang pria parubaya dengan pakaian bagus, yang termasuk di antara 6 orang terkemuka, berkata dengan dingin, 5 pemimpin sekte di sampingku datang untuk itu, tapi aku tidak. Mata Duan Lingtian mendarat di pria berpakaian bagus dengan pakaian bagus. Sejak awal, dia telah menyadari perbedaan pada orang ini. Dia telah menunjukkan kebenciannya yang tak ada habisnya sejak dia melihat Duan Lingtian. Pemimpin sekte dari Sekte Bela Diri Sejati. Duan Lingtian menyipitkan matanya dan bertanya dengan ragu. Itu benar, aku pemimpin sekte Bela Diri Sejati, Wu Lai. Hari ini, aku akan membunuh kalian berdua untuk membalas kedua putraku yang sudah mati. Wu Lai memandang Duan Lingtian, dan Feng Tianwu dengan kilatan dingin di matanya saat niat membunuh yang mengerikan menyebar dari tubuhnya. Bab 1189, di Ambang Perang. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Pemimpin sekte Bela Diri Sejati. Setelah mendengar kata-kata Wu Lai, Duan Lingtian mengangguk mengerti. Jadi, kamu adalah ayah dari 2 orang idiot itu. Idiot. Ketika kata-kata Duan Lingtian keluar, kebanyakan orang yang hadir memasang ekspresi aneh. Banyak orang memandang Wu Lai sekaligus. Apa ayah dari 2 idiot? Kamu, Duan Lingtian, jangan dorong. Wu Lai hampir menyerang Duan Lingtian dengan marah. Pada saat genting itu, dia ingat kekuatan Duan Lingtian melampaui dia, jadi dia harus menyedotnya dan bersabar. Bagaimanapun, orang-orang yang melawan Duan Lingtian dan Lingtian Sekte hari ini bukan hanya dia. Jangan mendorongnya. Duan Lingtian memandang Wu Lai dengan mengejek. Aku mendorongnya, apa yang bisa kamu lakukan? Apakah kamu berani menyerangku? Sebelumnya, ia menemukan bahwa Wu Lai hanyalah seorang seniman bela diri tingkat ke-8 martial monarch. Itu sebabnya dia mengabaikan Wu Lai sejak awal. Jika Wu Lai berani menyerangnya, dia yakin dia bisa membunuhnya dengan 1 tembakan. Provokasi tidak berguna untukku. Wu Lai mendengus tapi matanya sepertinya masih bisa menyemburkan api.
Itu menunjukkan betapa marahnya dia di dalam hatinya. Sampah. Duan Lingtian mengabaikan Wu Lei setelah dengan dingin meliriknya dan membuatnya sangat marah hingga matanya pecah-pecah. Kemudian, tatapan tajam Duan Lingtian menyapu 11 orang yang tersisa. Siapa yang membunuh murid patroli Lingtian Sekte sebelumnya? Duan Lingtian bertanya. Dia terdengar sangat tenang. Namun, jika seseorang memperhatikan, mereka akan dapat mendengar nada marah dan dingin yang ekstrim dalam nada suaranya. Saya melakukannya. Pada saat itu, pria tua berpakaian abu-abu di samping Wu Lei melangkah maju sambil dengan dingin melirik Duan Lingtian. Dalam kata-katanya, dia sepertinya tidak menganggapnya sebagai masalah serius. Seketika, kelompok tetua Sekte Lingtian dan murid-muridnya menatap marah pada pria tua berpakaian abu-abu itu. Pemimpin Sekte Lin, mengapa kamu melakukan itu? Seorang lelaki tua di belakang Zhang San berkata sambil menghela nafas. Orang tua itu adalah pengrajin senjata kelas 1 dari kekuatan kelas 1 yang dikendalikan oleh orang tua berpakaian abu-abu. Dia meninggalkan mantan kekuatan kelas 1 untuk Lingtian Sekte karena dia ingin bimbingan dari pengrajin senjata yang bisa memperbaiki senjata roh kelas 1 yang bisa memperkuat 90% kekuatan seseorang. Dia juga pergi dengan hubungan baik. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa pemimpin sekte dari sekte tempat dia berada sebelumnya akan menyebabkan keributan di sekte Lingtian. Kau membunuh mereka sendirian. Lelaki tua berpakaian abu-abu itu berhasil menarik perhatian Duan Lingtian saat dia menyipitkan matanya dan bertanya dengan suara yang dalam. Tepat sekali, pria tua berpakaian abu-abu itu dengan bangga berkata, dia sepertinya tidak menyadari bahaya sedang mendekatinya. Baiklah, berani bertanggung jawab atas perbuatanmu sendiri. Jika itu masalahnya, pergilah ke neraka. Duan Lingtian, yang mengangguk dengan serius, menghilang ke udara saat dia berbicara. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Siu, dalam sepersekian detik itu, teriakan pedang berumur pendek terdengar di semua telinga pembangkit tenaga marsial monark sedangkan murid Lingtian Sekte di bawah tahap marsial monark tidak mendengar apa-apa. Meskipun mereka tidak mendengar apa-apa, mereka dengan jelas melihat bahwa lelaki tua berpakaian abu-abu itu langsung jatuh ke tanah saat pemimpin sekte Lingtian mereka, Duan Lingtian tiba di depannya. Ketika dia jatuh, matanya terbuka lebar dengan rasa tidak percaya seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Mungkin, dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa dibunuh dengan mudah oleh Duan Lingtian sampai saat sebelum kematiannya. Saat lelaki tua berpakaian abu-abu itu jatuh, ada bekas pedang di tenggorokannya. Tanda pedang yang jelas namun halus yang juga merupakan luka fatalnya. Satu serangan untuk menyegel tenggorokannya. Pada saat itu, sekelompok murid Lingtian Sekte terkejut. Faktanya, bahkan pemimpin Sekte Bela Diri Sejati, Wu Lei, para pemimpin dari 4 kekuatan terbesar lainnya serta orang-orang yang mereka bawa tercengang. Ledakan, sampai ledakan keras terdengar baru mereka akhirnya pulih. Duan Lingtianlah yang membumikan tubuh lelaki tua berpakaian abu-abu itu menjadi debu dengan telapak tangan. Satu-satunya yang tersisa adalah cincin tata ruang dan beberapa keping fragmen kedalaman yang dia simpan. Pemimpin sekte, orang tua yang mengikuti di belakang lelaki tua berpakaian abu-abu itu menangis dan menerjang Duan Lingtian seperti binatang buas dengan energi asalnya bergulir dan kedalaman mengikuti seperti bayangan. Dia ingin membalas dendam pada pria tua berpakaian abu-abu itu. Weng! Ketika menyerang Duan Lingtian dengan senjata roh kelas 1, dia bertekad untuk mencincang Duan Lingtian menjadi puluhan ribu keping. Weng, 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 weng. Kilauan pedang menyapu langit menuju Duan Lingtian dengan sangat kuat seolah-olah ingin mencabik-cabik Duan Lingtian menjadi 10.000 keping. Mati, orang tua itu berteriak. Kemanapun dia lewat, suara ledakan udara terdengar terus-menerus dan memicu hembusan angin kencang yang membuat jubah semua orang yang hadir berkibar. Pada saat yang sama, fenomena langit dan bumi terbentuk di kehampaan di atas lelaki tua itu. Siluet 4 naga hitam kuno dan 1000 siluet naga bertanduk kuno menyerang Duan Lingtian dengan cakar tajam dan taring terbuka seolah-olah berniat untuk mencabik-cabik Duan Lingtian. Mati, orang tua itu berteriak. Suara ledakan udara terdengar dimanapun dia lewat dan menyebabkan hembusan angin kencang yang membuat jubah semua orang berkibar. Kamu harus memiliki kemampuan untuk membunuhku terlebih dahulu. Duan Lingtian mencibir dan menghadapinya tanpa menghindar. Dia tidak takut dengan serangan seperti badai yang dilakukan oleh orang tua itu. Penghalang 9 naga. Dengan pikiran,
Pedang roh kelas kerajaan kuasi di tangan Duan Lingtian dibungkus dengan kekuatan 5 warna. Itu menciptakan ki pedang yang cepat dan tajam yang berkelok-kelok di sekujur tubuhnya seperti naga surgawi 5 warna. Naga surgawi 5 warna itu sangat cepat, itu membentuk perisai cahaya 5 warna di permukaan kulitnya dalam sekejap mata. Ledakan, 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 ledakan. Kilauan pedang yang luar biasa mengenai permukaan perisai cahaya 5 warna Duan Lingtian dan menyebabkan ledakan suara keras. Aliran udara yang meledak memicu hembusan angin yang mengamuk sekali lagi. Namun, itu gagal menembus perisai cahaya 5 warna di permukaan kulit Duan Lingtian. Naga melonjak 9 surga. Beberapa saat kemudian, Duan Lingtian menahan sinar pedang yang jatuh seperti hujan dan bergerak maju seperti naga dewa 5 warna dengan ki pedang yang cepat dan menusuk. Dia tiba di depan lelaki tua itu dalam sekejap mata. Pada saat berikutnya, Duan Lingtian mengangkat tangannya dengan pedang roh kuasa Royal Great di tangannya. Siu, ketika perisai cahaya 5 warna di sekitar tubuh Duan Lingtian menghilang, teriakan pedang berumur pendek sekali lagi terdengar oleh semua pembangkit tenaga listrik Martial Monarch yang hadir. Segera setelah itu, lelaki tua itu mengikuti jejak pemimpin sektenya di bawah pengawasan semua orang. Ledakan, demikian pula, Duan Lingtian membumikan lelaki tua itu menjadi debu dan menyimpan cincin tata ruang dan fragmen kedalaman. Mata semua pemimpin dari 5 kekuatan terbesar termasuk pemimpin sekte bela diri sejati, Wu Lai, terkunci pada fenomena langit dan bumi yang terbentuk di kehampaan di atas Duan Lingtian. Mereka ingin mengetahui kekuatan Duan Lingtian. Itulah alasan mengapa mereka hanya berdiri di samping dan menonton sebelumnya. Seperti kata pepatah, Anda hanya akan selalu menang jika Anda mengenal musuh dan mengenal diri sendiri. Mereka perlu menggali lebih dalam untuk memahami pemimpin sekte Lingtian ini, Duan Lingtian yang muncul entah dari mana dan dibesarkan seperti komet. Sayangnya, mereka ditakdirkan untuk kecewa. Fenomena langit dan bumi dalam kehampaan di atas Duan Lingtian menghilang sebelum terbentuk. Sekarang, salah satu kekuatan dari 6 kekuatan tingkat pertama terbesar telah hilang. Hanya ada orang-orang dari 5 kekuatan tingkat pertama terbesar yang tersisa termasuk sekte bela diri sejati. Pemimpin sekte luar biasa. Ya, dia sangat kuat. Bahkan pemimpin kelas 1 langsung membunuh pemimpin sekte dalam sekejap mata. Pembangkit tenaga listrik kuat lainnya dari sekte yang berstatus tinggi juga tidak luput. Apa-apaan ini? Pemimpin sekte berhasil menyingkirkan Grand Elder Zhou Clan yang berada di tahap Martial Monarch tingkat ke-9. Secara alami tidak ada apa-apa baginya untuk bisa membunuh orang tua yang malang. 2 orang tua yang malang itu mungkin bahkan tidak sekuat Grand Elder Zhou Clan yang dibunuh oleh pemimpin sekte. Sekelompok murid Lingtian sekte sedang berdiskusi di antara mereka sendiri. Tanpa kecuali, tatapan mereka dipenuhi dengan kekaguman yang antusias. Beberapa murid perempuan bahkan menatap kerinduan Duan Lingtian. Mereka menganggap Duan Lingtian sebagai kekasih impian mereka. Namun, ekspresi bermartabat terlihat di wajah Zhang San bersama dengan wajah pengrajin senjata kelas 1 dan alkemis kelas 1 di belakangnya serta ketiga wakil pemimpin sekte Lingtian. Mereka dapat melihat bahwa anggota rombongan lainnya tampaknya tidak peduli bahwa 2 orang dari mereka meninggal. Jelas, orang-orang yang meninggal bukanlah yang terkuat di antara mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan tetap tenang. Mereka tahu krisis sebenarnya dari Lingtian sekte baru saja dimulai. Tidak buruk. Tidak buruk. Pemimpin sekte 1000 kaki, pria tua berjubah hitam itu menilai Duan Lingtian dan mengangguk. Itu tampak seperti seorang penatua yang memuji generasi yang lebih muda. Dalam sekejap mata, dia mengubah ekspresinya dan menyeringai. Namun, tidak peduli seberapa bagus kekuatanmu, kamu akan mati di sini hari ini. Ayo kita serang bersama, lagi pula, orang ini bisa membunuh seniman bela diri tingkat 9 Martial Monarch seperti kita tidak boleh gegabah. Pria tua berjubah hitam itu terkunci pada Duan Lingtian saat dia berkata kepada 3 orang lainnya. 3 orang lain yang dia ajak bicara adalah pemimpin dari 3 kekuatan kelas 1 lainnya selain dari pemimpin sekte bela diri sejati, Wu Lai. Mereka bertiga memiliki basis kultivasi yang sama dengannya, mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik tingkat 9 Martial Monarch. Grand Elder Zhou Clan adalah seorang seniman bela diri yang baru saja menerobos ke tahap Martial Monarch tingkat ke-9, bahkan aku bisa membunuhnya dengan 1 gerakan. Di antara para pemimpin dari 3 kekuatan kelas 1, seorang pria parubaya berjubah perak berkata dengan jijik. Namun, meskipun dia mengatakan itu,
dia masih menatap Duan Lingtian secara kooperatif dengan tatapan dingin. Dia siap menyerang kapan saja. Adapun dua orang yang tersisa, mereka juga memusatkan pandangan mereka pada Duan Lingtian pada saat pertama. Mereka berada di ambang perang. Ayo bantu pemimpin sekte. Sekelompok orang di belakang Duan Lingtian gelisah. Mereka semua ingin membantu Duan Lingtian. Namun, mereka kembali terdiam ketika Duan Lingtian mengangkat tangannya. Dia tahu pemimpin sekte ingin mereka berdiri di samping. Pemimpin sekte, kamu, sekelompok orang termasuk Zhang San bermaksud membujuk Duan Lingtian tetapi disela oleh Duan Lingtian dengan suara yang dalam, ini adalah perintah. Untuk sementara waktu, sekelompok orang yang tidak berani melanggar perintah Duan Lingtian memandang punggung Duan Lingtian dengan ekspresi prihatin saat hati mereka dipenuhi dengan kekhawatiran. Saat Duan Lingtian menghadapi 4 pembangkit tenaga listrik tingkat 9 Martial Monarch, para murid Lingtian Sekte yang telah membentuk pengepungan juga mulai berkumpul di belakang Duan Lingtian. Bab 1190, Pertempuran. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Di antara 4 pembangkit tenaga listrik panggung Martial Monarch tingkat ke-9 yang berdiri di depan dan menghadapi Duan Lingtian, orang tua berjubah hitam, yang juga merupakan pemimpin sekte dari Sekte Seribu Kaki, berkata dengan suara dingin, Duan Lingtian, mulai sekarang Sekte Lingtian tidak ada lagi. Kata-katanya menyiratkan bahwa mereka ditakdirkan untuk membunuh Duan Lingtian. Itu akan tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan itu atau tidak. Meskipun menghadapi 4 pembangkit tenaga listrik tahap Martial Monarch tingkat ke-9, Duan Lingtian memiliki wajah yang tenang dan acuh tak acuh. Tiba-tiba, pedang roh kuasa Royal Great di tangannya terbelah menjadi 9 pedang dan melayang di sekitar tubuhnya, terus berputar. Kecepatannya menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Kamu juga seorang master prasasti. Melihat pertunjukan tangan Duan Lingtian, 4 pembangkit tenaga listrik tahap Martial Monarch tingkat ke-9 yang menghadapi Duan Lingtian terkejut. Mereka dapat melihat bahwa Duan Lingtian mengendalikan 9 pedang dan membuat mereka berputar di sekitar tubuhnya dengan energi spiritualnya. Dibandingkan dengan keterkejutan mereka berempat dan 6 rekan mereka, orang-orang dari Sekte Lingtian tidak begitu terkejut karena fakta bahwa pemimpin sekte mereka adalah seorang master prasasti bukanlah rahasia bagi sekte tersebut. Alasan mengapa angin dingin tidak dapat mempengaruhi sisi utara Sekte Lingtian adalah bahwa pemimpin sekte telah membentuk formasi prasasti. Sejak saat itu, mereka tahu bahwa dia adalah master prasasti yang luar biasa. Meskipun 9 pedang yang mengelilingi tubuh Duan Lingtian tampak persis sama, kebanyakan orang hanya berpikir bahwa dia memiliki 9 pedang roh yang sama persis. Mereka tidak pernah berpikir bahwa 9 pedang itu berubah dari 1 pedang. Jianer, meskipun ayah tidak bisa secara pribadi membalas kematianmu secara pribadi, itu dapat dianggap sebagai balas dendam. Kamu dapat beristirahat dengan tenang sekarang. JR, begitu Duan Lingtian mati, ayah akan membunuh jalan itu secara pribadi untuk membalas kematianmu. Tatapan pemimpin sekte dari Sekte Bela Diri Sejati, Wu Lai, bergeser dari Duan Lingtian ke Feng Tianwu dan tiba-tiba, rasa dingin yang ekstrim keluar dari matanya saat dia menunggu kesempatan untuk melahapnya. Menurutnya, Duan Lingtian tidak diragukan lagi akan menjadi orang mati hari ini. Meskipun Duan Lingtian bisa membunuh Grand Elder dari Zhou Clan yang merupakan tingkat ke-9 Martial Monarch tahap, tapi sejauh yang dia tahu, yang terakhir baru saja menembus ke tingkat 9 Martial Monarch tahap, dia bahkan belum memahami kedalaman tahap Raja tingkat ke-9. Adapun 4 pembangkit tenaga listrik tahap Martial Monarch tingkat ke-9 yang dia telah menghabiskan banyak usaha untuk membujuk untuk datang, salah satu dari mereka juga memiliki kekuatan yang membuat kewalahan Grand Elder dari Zhou Clan. Pemimpin sekte, anggota Lingtian Sekte memandang Duan Lingtian dengan ekspresi bermartabat, penuh perhatian di mata mereka. Pada saat itu, mereka berpikir bahwa pemimpin sekte mereka sangat luar biasa saat dia berdiri di sana seperti gunung yang menjulang tinggi. Mereka menahan napas, tidak ada yang membuka mulut untuk berbicara. Sekarang, mereka mengerti bahwa pemimpin sekte mereka menghadapi 4 pemimpin kekuatan kelas 1 yang mirip dengan Sekte Lingtian. Kekuatan mereka terlihat, banyak orang berkeringat dingin untuk Duan Lingtian. Tuan muda, menguasai. Siong Kuan dan penjahat emas berdiri di kejauhan dan menatap Duan Lingtian dengan harapan di mata mereka. Mereka berharap Duan Lingtian bisa membunuh 4 pemimpin pasukan kelas 1. Namun, itu hanya harapan. Mereka juga tidak yakin akan hal itu di dalam hati mereka meskipun mereka mengenal Duan Lingtian.
Mereka pasti tahu bahwa guru berhasil membunuh Grand Elder Zhou Clan yang berada di tahap Martial Monarch tingkat ke-9, namun, mereka masih datang, jadi mereka harus memiliki kepercayaan diri untuk menang. Gold Tag berbicara kepada Xiong Quan melalui transmisi suara. Sial, tentu saja, aku tahu itu, jawab Xiong Quan dengan cepat. Matanya tebal karena khawatir saat dia menjawab. Feng Tianwu mundur dan menatap punggung Duan Lingtian dalam diam. Kepercayaan tanpa syarat membanjiri matanya. Membunuh. Akhirnya, pemimpin sekte dari Sekte Seribu Kaki, lelaki tua berjubah hitam itu, tiba-tiba berteriak. Segera, dia tampak berubah menjadi sambaran petir hitam dan langsung menuju Duan Lingtian dengan momentum besar. Ledakan. Ketika lelaki tua berjubah hitam itu bergerak, udara di posisi semula bergerak dan memicu ledakan udara yang memekakkan telinga diikuti oleh ledakan-ledakan udara yang sedikit lebih lembut. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 orang lainnya menyerang pada saat yang sama ketika lelaki tua itu bergerak, dan satu-satunya target mereka adalah Duan Lingtian. Seseorang harus menangkap biang keladinya terlebih dahulu untuk menangkap semua pengikutnya. Mereka berempat, yang menyerang secepat dan tegas seperti kilat, tahu itu dengan jelas di dalam hati mereka. Sekte Lingtian akan runtuh dan tidak ada lagi setelah mereka menyingkirkan Duan Lingtian yang merupakan pemimpin sekte mereka. Sekte Lingtian akan menjadi kekuatan kelas 1 berumur pendek dalam sejarah benua awan. Salah satu pengikut lelaki tua itu menyatakan sebelum dia menyerang. Nada suaranya bercampur dengan penghinaan dan penghinaan. Kata-katanya menyebabkan ketakutan memenuhi wajah anggota Sekte Lingtian. Semua orang bisa menyombongkan diri. Saya masih kembali ke frasa yang sama, itu tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya atau tidak. Dalam menghadapi provokasi mereka, Duan Lingtian berbicara dengan tenang seolah-olah dia tidak terjebak dalam konfrontasi dengan 4 pembangkit tenaga listrik tingkat 9 Martial Monarch. Naga melonjak 9 surga, menghadapi 4 pembangkit tenaga listrik tingkat 9 Martial Monarch yang mengancam, Duan Lingtian bergerak dan tampaknya telah berubah menjadi naga surgawi 5 warna yang menjulang ke atas ke awan. Huff, ditemani oleh 4 dengusan, penyerang Duan Lingtian mengubah arah mereka dan terbang menuju Duan Lingtian seperti 4 sambaran petir. Mereka berlima termasuk Duan Lingtian sangat cepat sehingga sebagian besar murid Sekte Lingtian tidak bisa mengikuti sosok mereka. Mereka hanya bisa mendengar suara letupan dan ledakan di telinga mereka selain merasakan angin kencang di wajah mereka. Hanya mereka yang berada di atas panggung Martial Monarch tingkat ke-7 yang hampir tidak bisa melihat tindakan mereka. Di mata mereka, pemandangan di depan mereka sangat spektakuler. Naga surgawi 5 warna memimpin di depan, diikuti oleh 4 pita yang muncul secepat kilat. Kemudian, mereka disembunyikan oleh awan dan benar-benar menghilang dari mata mereka beberapa saat kemudian. Set, set, set. Menyaksikan pengejaran yang begitu mendebarkan, semua orang yang hadir bangkit untuk mengejar mereka. Tidak peduli apakah mereka bisa melihat tindakan mereka atau tidak, mereka melangkah ke udara hanya untuk menjadi bagian dari semua tindakan dan menjulurkan leher mereka untuk melihat awan badai di kejauhan. Wah, wah, wah. Pada saat itu, di bawah pengawasan semua orang, ada 16 siluet naga hitam kuno di kekosongan di atas selain lebih dari 20.000 siluet naga bertanduk kuno yang menyerbu ke depan dengan cakar tajam dan gigi terbuka. Mereka tampaknya menyerang target yang sama. Ini adalah fenomena langit dan bumi yang dibentuk oleh energi langit dan bumi dari para pemimpin 4 kekuatan terbesar, rata-rata. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan lebih dari 4 naga hitam kuno selain lebih dari kekuatan 5.000 naga bertanduk kuno, naga. Ledakan, 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 ledakan. Ledakan udara yang menggelegar berdesir berturut-turut. Beberapa murid Lingtian Sekte yang lebih lemah bahkan memerah dan mengeluarkan darah dari mata, hidung, dan mulut mereka. Mereka buru-buru menutupi telinga mereka dengan tangan mereka. Sekarang semua pemimpin dari 4 kekuatan terbesar telah menggunakan senjata roh kelas 1 mereka. Semua senjata roh mereka berbeda. Satu menggunakan pisau, satu menggunakan pedang, satu menggunakan palu, dan yang lainnya menggunakan sarung tangan. Dentang, 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 dentang. Kemanapun orang yang menggunakan pedang itu lewat, aliran udara seolah terbelah dengan pedang raksasanya. Langit yang penuh dengan kilau pedang menyapu langit dan menuju ke sosok di depan yang tampaknya telah berubah menjadi naga surgawi 5 warna. Astaga, 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 astaga. Ketika orang yang menggunakan pedang itu menyerang,
pedang Qi yang luar biasa melesat keluar dan menjadi jaring pedang yang menutupi sosok ungu seperti jaring yang menutupi langit dan bumi. Ledakan, 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 ledakan. Terlepas dari apakah itu pukulan palu raksasa atau pukulan tinju bersarung tangan, semua itu seperti tembakan bola meriam yang melesat melintasi langit yang memicu ledakan-ledakan udara yang mengerikan. Ledakan itu menyebabkan pertumpahan darah para murid Sekte Lingtian yang lebih lemah. Yang terkuat yang mengerahkan dirinya sepenuhnya akan berjumlah kekuatan 4 naga hitam kuno di samping kekuatan lebih dari 6.000 naga bertanduk kuno. Maksimal, yang terlemah akan berjumlah kekuatan 4 naga hitam kuno di samping 5.000 naga bertanduk kuno. Duan Lingtian, yang menggunakan teknik bela diri gerakan tingkat lanjut tingkat surga, Dragon Soaring the Nine Heavens, tampak sangat damai saat menghadapi serangan yang semakin dekat dari keempat lawannya. Duan Lingtian berbalik lagi dengan pikiran. Kekuatan mereka cukup setara, dan mereka semua lebih kuat dari Grand Elder Zhou Clan. Astaga, kali ini, Duan Lingtian berputar dan bergegas kembali untuk menghadapi pukulan penuh dari para pemimpin dari 4 kekuatan terbesar di bawah pengawasan semua orang. Kamu mencari kematian. Saat Duan Lingtian berbalik dan menyerbu ke arah mereka, para pemimpin dari 4 kekuatan terbesar termasuk pemimpin Sekte 1000 Kaki terkejut di mata mereka sambil mencibir. Menurut pendapat mereka, pemimpin Sekte dari Sekte Lingtian, Duan Lingtian menawarkan dirinya untuk dibunuh. Dia menyerah melawan. Itulah yang mereka berempat pikirkan saat senyum puas menggantung di sudut mulut mereka pada saat yang bersamaan. Pada saat yang sama, serangan yang dilakukan oleh mereka berempat disertai dengan fenomena langit dan bumi yang luas yang terakumulasi menghujani sosok ungu seperti badai. Apa yang pemimpin Sekte lakukan? Wajah para tetua Sekte Lingtian dan para murid berubah secara dramatis. Hanya beberapa orang yang akrab dengan Duan Lingtian yang tampaknya telah menebak sesuatu saat mata mereka bersinar. Sebaliknya, 6 orang yang tersisa termasuk pemimpin Sekte dari Sekte Bela Diri Sejati, Wu Lei juga melebarkan mata mereka. Bagi mereka, Duan Lingtian mencari kematian dengan berbalik pada saat seperti itu. Mungkin, dia merasa bahwa dia sudah mati tanpa ragu hari ini, jadi dia ingin membuatnya cepat. Pemimpin sekte dari Sekte Lingtian tidak terlalu istimewa. Itu adalah suara di sebagian besar pikiran mereka. Jianer, bisakah kamu melihat ini? Duan Lingtian akan mati sekarang. Saat Duan Lingtian terkena serangan para pemimpin dari 4 kekuatan terbesar, senyum cerah muncul di wajah Wu Lei seolah-olah dia telah melihat adegan di mana Duan Lingtian terbunuh. Namun, senyum di wajahnya benar-benar membeku di saat berikutnya. Ya dewa, apa yang baru saja dia lihat? Pada saat yang sama, 5 orang lain di samping Wu Lei juga mengubah ekspresi mereka. Ketidakpercayaan terlihat di wajah mereka. Ini, semua orang dari Sekte Lingtian juga terkejut. Namun, kebanyakan orang menunjukkan harapan dan harapan di wajah mereka seolah-olah mereka baru saja melihat fajar harapan baru.